Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Good Geografi. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba ini memberikan contoh soal AKM atau asesmen kompetensi minimum. Tapi yang harus kalian pahami bahwa soal AKM itu ada macam-macam ya jenisnya. Nah, salah satunya itu yang tipe menjodohkan. Jadi sebenarnya eh, apa perbedaan soal AKM dengan soal HOTS misalkan ya. Nah, kalau AKM itu lebih intinya lebih mengedepankan pada literasi dan bagaimana hubungan eh, sebab akibat atau korelasi gitu ya kebanyakan. Jadi kalian harus banyak berlatih ya. Kalau mau misalkan nanti bisa mendapatkan hasil yang bagus. Kita akan coba lihat contohnya ya. Jadi ini menjodohkan jadi seperti eh, ini hubungan sebab akibat kayak gitu ya. Tapi kalau ini sebelah kiri pernyataan, sebelah kanan itu misalkan ini ya materi aspek geografi. Di sini sudah ada aspek fisik sosial. Nah, kalian hanya diminta bagaimana untuk menghubungkan. Kira-kira mana yang masuk ke aspek fisik dan mana yang masuk ke aspek sosial. Kita lihat satu persatu. Jadi tinggal pakai, saya coba pakai panah ya. Mana ini? Hmm, Hewan-hewan di lereng Gunung Merapi turun ke lembah sebelum erupsi. Nah, ini masuk aspek fisik atau aspek sosial. Nah, kalian harus tahu dulu kuncinya gini. Aspek fisik itu kan segala hal yang terjadi secara dia itu eh, mencakup fenomena alamiah gitu. Jadi tidak ada apa campur tangan manusia. Tidak ada campur tangan manusia. Kalau yang aspek sosial itu dia ada campur tangan manusia gitu aja. Gampang. Nah, kita lihat hewan di Merapi turun ke lembah. Ini kan berarti gara-gara itu ya biasanya adanya magma naik kan getaran. Biasanya hewan itu sensitif ya dengan gejala-gejala alam. Bisa jadi pertanda mau meletus gunung api atau tsunami gitu kan. Jadi hewan itu sensitif hewan. Ini masuk aspek fisik kan gitu ya. Kemudian kalau misalkan sukarelawan COVID menyemprotkan cairan disinfektan. Nah, ini kan berarti aspek sosial kan gitu ya. Nah, gitu aja. Gunung Krakatau mengeluarkan letusan kecil. Ini kan fenomena alam. Jadi aspek fisik ya. Kemudian wisatawan menikmati keindahan alam di bawah laut. Maksudnya apa ya? Yang kuncinya yang mana? Ini wisatawan menikmati keindahan alam, berarti kata kerjanya ya. Nanti ada perilaku wisatawan, ini aspek sosial. Gitu aja. Lebatnya hutan primer atau hutan tropik. Nah, ini kan berarti nggak ada ya aktivitas manusia tidak ada. Berarti ini aspek fisik. Kemudian kota Semarang semakin dipenuhi bangunan pencakar langit. Ini kan kota bangunan dibangun oleh manusia. Kenampakan budaya ya. Berarti aspek sosial. Nah, sudah. Aspek fisik ada tiga, aspek sosial ada tiga. Itu mudah kan? Jadi yang penting paham konsepnya aja. Mau variasi soalnya menjodohkan, esai, mau hot ya itu mah nggak terlalu masalah ya. Yang kedua terkait siklus batuan. Nah, perhatikan siklus batuan berikut. Berilah contoh batu atau batuan pada masing-masing siklus batuan tersebut. Nah, ini diminta contoh batuannya ini. Gimana ini caranya? Kamu harus tahu prosesnya. Nih, yang pertama nomor satu ya. Ini sebetulnya di video di YouTube saya ada ya. Kalau siklus batuan udah dijelaskan. Nomor satu magma ini kan magma mengalami pembekuan menjadi batuan beku ini ya. Dua itu batuan beku. Yang A ini simbol huruf ini prosesnya. Yang dua ini atau angka ini adalah namanya. Magma berubah membeku atau mendingin menjadi batuan beku. Ya kan? Batuan beku mengalami ini apa? Proses pelapukan ya. Pelapukan menjadi sedimen, bukan menjadi batuan sedimen, jadi sedimen dulu. Nah,
Kemudian sedimen mengalami pengerasan, mengerasnya ini macam-macam nih. Ada sedimen klastik, ada sedimen marin itu kan. Ya, sedimen klastik itu yang di apa namanya di daratan deh. Sedimen marin itu di lautan misalkan. Ini ada batuan sedimen klastik, ada batuan sedimen marin gitu kan. Kemudian yang kelima adalah batuan sedimen. Ya, batuan sedimen, batuan metamorf, sorry, atau malihan ya. Batuan malihan ini dibentuk karena pengaruh suhu dan tekanan tinggi. Ini yang D. Kemudian lanjut lagi, semua batuan bisa melebur kembali menjadi magma. Nah itu prosesnya. Tapi yang perlu kita pahami kan nama batuannya juga. Nomor satu ini apa? Satu itu magma. Sudah, kamu tulis di sini. Karena di sini mintanya batuan atau prosesnya magma. Magma mengalami eh, arus konveksi magma kan di dalam bumi. Arus konveksi magma kemudian menghasilkan fenomena vulkanisme ya. Terus saja di sini. Kemudian masuk ke celah-celah permukaan bumi naik ke atas. Nomor dua ini pendinginan ya kan. Terbentuknya misalkan batuan beku karena proses pendinginan atau kontak magma dengan udara kan kalau di permukaan bumi. Ya, jadi kamu harus paham itu juga. Contoh batuannya misalkan ya batuan beku banyak batu apung, granit, ikan basalt gitu ya. Kemudian tiga, tiga itu sedimen ya. Jadi batuan beku ini kan kena pengaruh cuaca, kena pengaruh makhluk hidup ya atau yang lainnya ya, kimia misalkan kan air hujan itu berubah melapuk menjadi sedimen. Jadi apa remah-remahnya gitu kan regolit batuan yang melapuk itu jadi ini apa sedimen. Belum jadi batuan sedimen, dia jadi sedimen. Kemudian sedimen ini bisa mengendap. Nah, ini ya. Ini sebetulnya ada batuan sedimen itu ada klastik, ada sedimen non klastik gitu ya, kimiawi, kan. Ada sedimen ya biologi gitu ya. Makanya ini ada banyak. Misalkan kalau 4A ya batuan sedimen klastik ya terbentuk karena serpihan batuan yang ada kemudian terbawa ke tempat adanya endapan sehingga membentuk batuan sedimen. Ini contohnya misalkan batu pasir ya, batu konglomerat gitu. Kemudian ada juga batuan sedimen kimiawi misalkan. Batuan sedimen kimiawi itu batuan yang terbentuk terlalut dalam cairan yang mengendap dari larutan gitu ya. Jadi batuan ini seringkali bermula ketika endapan terbawa ke sungai dan mengendap di danau atau lautan. Kemudian sedimen kehilangan air dan bahan terlarut kemudian membatu. Contohnya batu garam, batuan garam ya. Kemudian beberapa jenis kapur itu juga contoh batuan sedimen kimiawi. Kalau misalkan batuan sedimen biologi itu batuan sedimen yang terbentuk dari akumulasi puing-puing itu sisa makhluk hidup kayak eh, batu bara gitu ya. Kemudian dolomit, ya, sebagian batu kapur juga dari cangkang-cangkang hewan itu kan ya. Ini 4A, 4B. Sudah gitu aja. Pokoknya ya kamu harus paham proses siklus batuan dengan nama batuannya dan ininya klasifikasinya. Ini batuan beku juga kan ada batuan beku luar dalam ya, batuan beku korok gitu kan. Batuan metamorf juga ada batuan metamorf kontak, pneumatolitis gitu kan. Dan lain-lain ya. Silakan dibaca lagi ya. Gitu. Nomor berapa ini? Ketiga, ada siklus air. Kita diminta carilah hubungan antara kolom 1 dengan kolom 2 menggunakan garis. Nah, ini
menghubungkan nih proses siklus daur hidrologi dengan panas sama dengan yang tadi. Kita coba pakai panas. Ini kolom 1, kolom 2. Ini mana yang bernyambung ya dan sesuai gitu aja. Angka 1, nah angka 1 ini apa? Ini kan evaporasi ya atau penguapan. Mana? Cari di sini mana penguapan, mana ini gitu kan. Gitu. Yang ke sorry. Ini di sini ya. Yang angka 9 mana? 9 ini apa? Ini kan berarti air bawah tanah ya. Air bawah tanah, pergerakan air di bawah tanah itu adalah perkolasi. Oke. Transpirasi itu apa? Penguapan dari makhluk hidup tumbuhan. Cari di sini mana menaikkan makhluk hidup. Oh ini 3. Ya. Nah, kemudian run off itu aliran di permukaan ya. Ini yang 7. Kemudian infiltrasi itu penyerapan air ke dalam tanah. Ini 8. Ini kan gampang ya, nggak susah. Kemudian 4. 4 itu mana 4 ini? Ada awan, berarti pembentukan awan kondensasi. Kemudian presipitasi yang hujan ya. Jatuhnya butir air dari atmosfer ke bawah permukaan bumi. Yang 6. 6 ya. Mana 6? Presipitasi ini salah, harusnya ini 6 ya. Kebalik. Dibalikin 9-nya. Nah, sudah jadi seperti itu. Nah, ini proses daur hidrologi ya, dimulai dari penguapan, evaporasi dan transpirasi, menguap, kemudian membentuk awannya kondensasi. Kemudian awan ini bergerak, adveksi biasanya, bergerak ke daratan. Ketika sudah berat, awan ini maka akan turun presipitasi. Manifestasi dari presipitasi itu ada air ya, ada es, ada salju, tergantung kondisi atmosfer. Kalau di Indonesia paling pokoknya hujan es itu juga harus dingin banget atmosfer. Tapi kalau salju belum, dia harus minus. Di daerah-daerah yang itu ya, bintang tinggi. Air kemudian mengalami run off ya di permukaan tanah. Ada yang menyerap juga, jadi infiltrasi, kemudian bergerak di dalam tanah menjadi perkolasi. Kemudian balik lagi ke perairan terbuka. Ya sudah gitu. Ini daur air terus ya, sepanjang hidup bumi ya kayak gini. Ya, makanya volume air itu tetap di bumi ini, hanya sebarannya aja yang berubah-ubah. Jadi volume air dari zaman dulu itu sama. Kok bisa ada yang hujan deras, ada yang gitu ya. Itu distribusinya. Jadi kalau ada satu daerah yang hujan deras, banjir, pasti ada daerah lain di bumi itu yang kering, kerontang, kekeringan. Itu sudah hukum alam, keseimbangan. Jadi jangan pikir oh ini airnya nambah gitu, hujan. Enggak. Itu hanya perbedaan distribusi aja. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasan soal AKM tipe menjodohkan. Kurang lebihnya kayak gini aja. Silakan banyak berlatih, jadi biar nanti nggak kaget dengan variasi-variasi soal. Jadi kita adaptasi aja, adaptif dengan perkembangan perubahan ini ya, tipe-tipe soal ya. Ini supaya meningkatkan keilmuan kamu juga ya, jangan banyak mengeluh ya. Harusnya banyak belajar, bukan mengeluh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar. Jangan lupa subscribe dan share channelnya atau kunjungi webnya gurugeografi.id. Terima kasih.